Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat beraktivitas dan bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series ya, untuk SD atau MI kelas 4 ya, terbitan dari Erlangga. Yang mana untuk pembahasan kali ini kita sudah sampai di bab 2 ya, bab 2 latihan 7. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dicek di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Dan mungkin apabila tidak ingin ketinggalan update terbaru penjelasan soal-soal dari buku ISPS ataupun materi pelajaran dan soal juga dari buku-buku lainnya, bisa subscribe ya, dan juga loncengnya dinyalakan agar apabila ada update terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Kita ke latihan 7. Ini menyelesaikan operasi hitung akar pangkat 2 ya. Kerjakan soal berikut dengan teliti. Ini yang nomor 1. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ini ada akar dari berapa sama dengan 7. Kemudian yang B akar dari titik-titik sama dengan 12. Yang C akar dari titik-titik sama dengan 16 dan seterusnya sampai dengan F. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Oke ya, untuk nomor 1 jawabannya, ini langsung saya tuliskan jawabannya. Jadi akar dari berapa sama dengan 49, ini caranya tinggal dikalikan aja ya berarti ya. Karena bilangan akar itu merupakan kebalikan dari bilangan pangkat, maka di sini berarti 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Berarti 7 kali 7 49, seperti itu ya. Kalau kita diminta bentuk akarnya berapa, tinggal ini kita kuadratkan. Ini juga sama, 12 kali 12 hasilnya 144. Ini 16 kali 16 hasilnya 256 yang C. Kemudian yang D, ini ada 400, berarti 20 kali 20 400. Ini 24 kalikan 24 sama dengan 576, dan 30 kali 30 hasilnya adalah 900. Jadi untuk mengisi titik-titik tadi cukup kita kalikan atau kita kuadratkan ya. Itu untuk nomor 1 lah. Bagaimana cara mengalikannya? Ini sedikit saya ulas cara mengalikan ya. Misalnya tadi untuk yang C itu 256, itu dapatnya 16 kali 16 atau 16 kuadrat. Berarti kita susun ke bawah seperti ini ya. Oke, jadi 16 dikalikan 16 atau 16 kuadrat, ini hasilnya 256. Ini dapatnya dari mana? 6 kali 6 ya. 6 kali 6 itu 36, ditulis 6, simpan 3. 1 kali 6, 6 tambah 3 9. Kemudian 6 kali 1 6, 1 kali 1 1. Ya, ingat penulisannya ya. Kalau kita kalikan puluhan berarti urut dengan puluhan. Kemudian kita jumlahkan, ini 6 ya. 9 tambah 6 15, tulis 5, simpan 1. 1 tambah 1 2, berarti hasilnya adalah 256. Oke ya. Oke, jadi untuk nomor 1 ini caranya seperti ini ya. Udah kita bahas ya berarti untuk nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tentukan hasil akar pangkat 2 dari bilangan berikutnya. Hasil akar pangkat 2 dari bilangan berikut ya. Ini akar dari 81, kemudian ada akar dari 169 sampai dengan F akar dari 1225. Oke, langsung aja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi untuk nomor 2 akar dari 81 itu sama dengan 9 ya. Jadi 99 kali 9 81. Akar dari 169 itu 13. Kemudian akar dari 289 itu 17. Yang D akar dari 400 itu sama dengan 20. Kemudian yang E akar dari 576 sama dengan 24. Dan yang F akar dari 1225 itu sama dengan 35. Nah ini ya cara penarikan akarnya seperti apa. Kalau 400 ini gampang ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 20 ya. Nah berarti kan kita kira-kira. Nah
kalau pengen tahu caranya, ini saya jelaskan satu ya. Misalnya akar dari 289. Nah, kita pisahkan dari belakang ya, dua angka dari belakang. Dua angka dari belakang itu kita pisahkan di sini dulu. Nah, berarti kita di sini. Nah, ini kan kita ambil angka 2. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 2 ya. Yang hasilnya 2 atau mendekati 2 ya. Ternyata di sini adalah 1 kali 1. Kalau 2 kali 2 hasilnya kan 4 kelebihan ya. Berarti kita ambil 1 ya. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan 1, lah ini nanti kita dapat satu angka itu sebagai puluhannya. Nah, setelah itu ya kita dapat 1, kita tuliskan di sini sekaligus nanti sebagai hasilnya ya. Kita tuliskan aja di sini 1. Kemudian setelah itu ini kita tambahkan ya. 1 ditambah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 2 ya. Setelah kita tambahkan 20 berapa kali berapa ya, yang hasilnya adalah 189 ya. 20 berapa ya, berapa kali misalnya 20, ini kan angka belakangnya kan 9, berarti kalau tidak 3 ya 7 ya. Ya enggak, kalau 3 kali 3 kan 9, 7 kali 7 juga 49, berarti belakangnya 9. Oke. Berarti kalau tidak 23 ya 20 tuh 7. Oke ya. Bisa dicoba dulu kalau masih kurang yakin ya. 23 kalikan 23 9. Kemudian di sini 6 ini 4 ya. Oke. 9 12 1 4 ini 5 kita tambahkan ya, 3 kali 3 tadi 9. Oke, ini berarti 9. 6 tambah 6 adalah 12. 2 nyimpen 1. Ini 2 kali 2 4. Nah, berarti 5 2 9 ya. 5 2 9. Nah, oke, ini contohnya. Lah, ini sebenarnya maaf ini kurang tepat ya. Jadi ini bukan 23 kali 23. 23 dikalikan dengan 3. Maaf. Bukan dikalikan 23 kali 3 atau 27 kalikan 7 ya. Angkanya nanti yang sama itu di sini ya. Jadi 3 atau 7, ini salah, maaf. Jadi 3 kali 3 9 ya, simpen 1. 2 kali 3 berapa? 6, 79. Nah, ternyata masih kurang kalau di sini kita pakainya 3. Coba kita pakainya yang 7. 27 kalikan 7. 7 kali 7 49. 9 simpen 4. 2 kali 7 14. 14 ditambah 4 18. Oh, ternyata yang betul adalah 7 kali 7 ya. Nah, ini jadi 27 kali 7. Nah, ini hasilnya adalah 189. Kita kurangkan 0 ya. Ini nanti gunanya adalah untuk satuannya ya. Satuannya di sini berarti adalah 7. Maka di sini hasilnya adalah 17. Akar dari 289 itu 17. Nah, yang perlu diingat ini tadi ya, cara yang pertama itu dipisahkan dulu ya. Dipisahkan dua angka dari belakang, kemudian setelah itu kita cari ya berapa kali berapa yang mendekati 2 ini, ternyata 1. Nah, setelah itu kemudian ini kita tambahkan, ini satunya sudah sebagai puluhannya ya, kita tambahkan dapatnya adalah 2. Nah, 20 berapa kali berapa, ini hanya satuannya ya, enggak sama ini tadi contoh yang kurang tepat ya. Misalnya 3 kali 3, karena ini angkanya kan 9 tuh, ini kita kurangkan dulu, turun. Nah, ini kan 9, berarti kalau enggak 3 kali 3 yang 9 itu ya berarti 7 kali 7. Nah, ternyata kalau 3 kali 3, 23 kali 3 itu hasilnya cuma 79, maka yang betul adalah 27 kalikan 7. Nah, itu ya. Jadi hasilnya adalah 17 itu. Nah, mungkin kalau masih belum jelas, di sini juga sudah saya sampaikan materinya bagaimana cara mencari akar kuadrat ya. Oke. Itu untuk nomor 2, ini hanya penjelasan ya. Jadi nomor 2 tadi sudah kita bahas jawabannya. Sekarang kita ke nomor 3. Tentukan hasil operasi hitung. Ini yang A, akar 121 ditambah 81 ya. Ini langsung saja ya, soalnya udah saya salin sekalian. Berarti ini
Akar 121 itu adalah 11, akar dari 81 9, maka 11 tambah 9 hasilnya adalah 20. Kemudian untuk yang B, akar dari 225 tambah 5 kuadrat, ini berarti 15, ini 5 kuadrat 25, kita tambahkan hasilnya adalah 40. Kemudian untuk yang C, ini 10 kuadrat dikurangi akar 400, ya, 10 kuadrat itu sama dengan 100 dikurangi akar dari 420, 100 kurang 20 hasilnya adalah 80. Kemudian yang D, akar dari 625 kalikan akar 4, akar 625 itu 25, akar 4 2, 25 kali 2 50. Kemudian yang E, ini akar 400 dikurangi 2 dikalikan akar 25, berarti ini akar 400 itu 20 dikurangi 2 kalikan 5 ya, akar 25. Kita kerjakan, ingat ya, pengurangan sama perkalian berarti perkalian terlebih dahulu. 20 dikurangi 2 kali 5 10, ya berarti 20 kurangi 10 hasilnya adalah 10. Kemudian kita lanjut yang F, akar dari 2500 dikurangi 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, ini kita hitung dulu semua ya. Jadi ini akarnya hasilnya adalah 50. Kemudian ini jadinya 25, 4 kuadrat itu 16. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi 50 dikurangi, ini ditambahkan hasilnya adalah 41. Jadi 50 kurangi 41 sama dengan 9. Nah itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke ya, masih sama untuk menyelesaikan soal, cuman ini lebih panjang ya. Ada 3 bahkan ada 4. Oke, langsung saja kita simak untuk penjelasan nomor 4 sebagai berikut. Jadi 15 kuadrat ditambah akar 121 dikurangi 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ditambah 11 kurangi 64. Kita tambahkan hasilnya 236 dikurangi 64 sama dengan 172. Kemudian yang B, 3 kuadrat kalikan akar 100 kurangi akar 625. 3 kuadrat 9, akar 100 itu 10, akar 625 25. 9 kali 10 90 dikurangi 25 sama dengan 65. Kemudian yang C, 6 kuadrat kali akar 400 ditambah akar 64 sama dengan 6 kuadrat itu 36 dikalikan ini akar 420 tambah akar 64 8 ya. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung walaupun ini perkalian karena tingkatannya lebih tinggi yang di dalam kurung ya. Berarti 36 dikalikan 28 hasilnya adalah 1008. Lanjut untuk yang bagian D, akar 625 dibagi 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Akar 625 itu 25 dibagi dengan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. 9 kurang 4 ya, 9 kurang 4 itu 5, berarti ini 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Lanjut untuk yang E, akar dari 400 ditambah 12 kuadrat dibagi 6 sama dengan 200 ditambah 144 dibagi 6 ya, ini kita hitung jadinya 20, ini jadinya 144. Oke, kita bagi terlebih dahulu, jadi 20 dibagi 24, ini hasilnya 24 ya, sama dengan 20 tambah 24 hasilnya adalah 44. Lanjut untuk yang F, nomor 4 yang terakhir ya. 252 dikurangi akar 169 dikali 3 kuadrat ditambah akar 144. Berarti 25 dikurangi ini hasilnya adalah 13. 3 kuadrat 9, akar 144 itu 12 ya. Jadi kita kalikan lebih dahulu ya, ini berarti 252 dikurangi 13 kali 9 itu 117 ditambah dengan 12. Ini kita kurangkan hasilnya adalah 135 ditambah dengan 12. Hasilnya adalah 147. Nah, itu untuk soal nomor 4 ya. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir di latihan 7. Aku adalah sebuah bilangan 2 angka. Jika aku dipangkatkan 2 kemudian ditambah 100, hasilnya adalah 26 kuadrat. Bilangan berapakah aku? Nah, kita kerjakan ya. Jadi kita hitung 26 kuadratnya dulu ya. Kita kurangkan 100 lah, itu nanti baru kita ketemu angkanya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk nomor 5 sebagai berikut. Nah, jadi ini ya caranya 26 kuadrat dikurangi 100. Nanti kita akan ketemu angkanya itu berapa baru nanti kita akar. 26 kuadrat sama dengan 676 dikurangi dengan 100, hasilnya adalah 576. Lah, untuk menemukan bilangan tersebut berarti kita
tarik akar. Akar dari 576 itu hasilnya adalah 24 ya. Oke. Jadi untuk nomor 5, jawaban dari nomor 5 adalah 24. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal di latihan 7. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mungkin apabila tidak mau ketinggalan, yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Ataupun jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya ada update terbaru, nanti akan mendapatkan notifikasi. Dan yang masih ketinggalan untuk soal-soal sebelumnya bisa disimak di playlist ya, pembahasan ESPS Matematika kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.